Menghadapi tantangan ketahanan pangan global, Indonesia telah menyusun rangkaian strategi untuk menghadapi masalah ketahanan pangan. Menurut Kementerian Pertanian, tantangan ketahanan pangan diawali pandemi COVID-19. Ratusan hektar sawah milik warga mengalami kekeringan. Terlihat tanaman ribuan hektar sawah terendam dan petani mengalami kerugian. Kota Jakarta memang merupakan kota yang banyak akan fasilitas, tetapi ketahanan pangannya masih sangat rentan. Menurut data BPS DKI Jakarta, bahwa tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2025 itu berada 4,28% atau sekitar 465.000 jiwa. Kenaikan inflasi dan juga kenaikan pekerja informal membuat masyarakat dengan penghasilan rendah itu memiliki beban yang semakin berat. Di Jakarta, hampir seluruhnya pasokan pangan dipasok dari luar provinsi. Kepala Badan Pangan Nasional menyebut bahwa ibu kota sebagai daerah konsumsi dengan penduduk yang banyak, sehingga kebutuhan pangannya dipasok dari berbagai provinsi, seperti Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, bahkan sampai luar Pulau Jawa. Fakta ini mengingatkan kita, bila panen gagal di daerah produsen, maka harga pangan di Jakarta langsung berdampak. Oleh karena itu, kerjasama antar daerah sangat penting untuk menjaga pasokan tetap lancar di daerah kota. Perubahan iklim global mulai terasa dampaknya pada pasokan pangan kita. BMKG mencatat, El Nino pada tahun 2023 membuat musim kemarau semakin panjang. Sebagian besar produksi tanaman bisa turun akibat terganggunya masa panen, dan harga bahan pangan pun dapat melonjak tajam. Banjir bandang atau kekeringan ekstrim memang sering terjadi, memperingatkan kita untuk mulai beradaptasi. Disitulah peran penting pertanian kota dan pengelolaan air menjadi sangat dibutuhkan di Jakarta. Solusi sederhana datang dari urban farming. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaporkan bahwa produksi pertanian Kota Jakarta tahun 2023 mencapai 80.834 ton tanaman hortikultura dan 1.326 ton tanaman pangan, naik dari 65.215 ton pada tahun 2022. Banyak pekarangan, sekolah, dan tanah kosong dikonversi jadi kebun sayur kota. Pemerintah juga menargetkan panen hortikultura tahun 2024 mencapai 82.555 ton dengan penanaman 75.000 pohon buah dan puluhan juta bibit sayuran baru. Semua upaya ini diharapkan menambah ketersediaan pangan lokal dan mengurangi beban tetangga. Inisiatif urban farming juga membantu adaptasi iklim. Contohnya seperti petani Kota Jakarta mulai membuat pupuk kompos organik dari limbah organik rumah tangga. Pupuk organik tersebut digunakan untuk membuat tanah perkebunan menjadi lebih subur, dan kita tidak usah lagi menggunakan bahan kimia untuk perkebunan kita. Langkah seperti ini dapat mengurangi limbah dan juga dapat menjaga ketahanan pangan lokal. Halo Kak, permisi, boleh nanya-nanya nggak Kak? Boleh. Kakak akhir-akhir ini kayak ngerasain nggak sih bahan-bahan pangan di Jakarta tuh mulai naik harganya? Iya sih, ini tadi aku beli sate, segitu doang juga 10.000. Oh iya Kak, berarti harganya jadi makin mahal ya? Iya. Biasanya nggak segitu harganya? Enggak. Iya Kak, jadi kenapa sih harga-harga pangan itu makin naik? Karena ada dampak dari perubahan iklim global. Dengan ada global warming, itu tuh bikin petani-petani kita tuh jadi kesulitan buat manen. Makanya jadi ada permasalahan di kebun, di sawah, dan lain-lain. Sehingga harga bahan panen itu melonjak tinggi Kak. Maka dari itu, marilah kita mulai memanfaatkan pekarangan, taman, halaman, dan lain-lain untuk dibuat perkebunan kecil. Kita bisa menanam tanaman sayuran seperti bayam, kangkung, selada, atau bahkan buah-buahan. Semua itu berguna untuk mendukung ketahanan pangan lokal. Karena setiap tanaman yang kita tanam di pekarangan rumah, pekarangan sekolah akan bermanfaat bagi ketahanan pangan untuk diri kita sendiri.